Baik, selamat siang. Selamat hari Sabat. Selamat tahun baru. Saudara-saudara, senang sekali di Sabat yang pertama ini, tanggal 2 Januari, saya bisa bertemu dengan jemaat yang saya pasti kasihi. Karena jemaat ini akan saya layani sampai saudara-saudara mengenal saya mengenal saudara-saudara, dan juga kita akan dipersatukan di dalam pelayanan kita, sama-sama memajukan pekerjaan Tuhan yang ada di Bukit Zaitun ini. Saudara-saudaraku sekalian, saya merasa bersyukur oleh karena saya bisa bertemu dengan saudara-saudara. Terima kasih sebelumnya saya sampaikan kepada keluarga Bapak Teguh yang sudah menyampaikan lagunya. Ya. Kemudian kepada Bapak Lango yang memberikan kesempatan kepada saya untuk memperkenalkan diri, bahkan memperkenalkan keluarga saya. Baik, saudara-saudara, sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa kami ini adalah keluarga pendeta yang cukup masih dikatakan muda di dalam pelayanan. Walaupun umur kami sudah terlalu tua untuk melayani saudara-saudara mungkin ya. Saya beda dengan pendeta Benri Pandiangan ya. Memang dia masih muda, beliau masih muda, dan juga pelayanannya justru mungkin sudah melebihi saya dalam pelayanan. Dan saudara-saudara, seperti yang saya katakan tadi bahwa saya masih muda dalam pelayanan, untuk itu saya ingin supaya ada bantuan dari Bapak Darius Lango, kemudian Bapak Denny, Bapak Teguh, juga Bapak siapa? Weli Loloang, dan semua yang ada di Zoom ini, di Bukit Zaitun. Saudara-saudaraku sekalian, dalam pelayanan ini saya merasakan bahwa ada berkat-berkat Tuhan. Mungkin sebagai saudara-saudara anggota yang bisa dikatakan awam, ya, melihat bagaimana pendeta ini harus memiliki pelayanan yang luar biasa yang melebihi dari orang-orang awam. Tapi saya akan katakan di sini saudara-saudara, tidak pendeta, tidak orang awam, kita sama-sama dalam pelayanan kepada Tuhan. Baik saudara-saudara, berikutnya saya melayani sudah atau baru berusia 17 tahun, ya, 17 tahun di dalam pelayanan, dan ada sekitar 7 atau 8 jemaat yang saya sudah layani. Dan yang terakhir ini di jemaat Bukit Zaitun. Mudah-mudahan sampai saya pensiun ada di Bukit Zaitun. Yang penting kita enjoy, kompak, dan sama-sama melayani Tuhan. Kemudian istri saya mungkin banyak dikenal ya oleh saudara-saudara di sini. Ya, ini orang Cimahi asli, kemudian orang tuanya juga adalah mantan pendeta di daerah Jawa Barat, ya, Konferensi Jawa Barat. Ada kakaknya di sini, keluarga Pence Asa, ya, ini ada. Kemudian mungkin sebagian besar juga anggota-anggota jemaat sudah mengenal siapa Oma Asa, ya, yang ada di jemaat pada suka. Itulah orang tua dari istri saya. Kemudian saudara-saudara, saya memiliki 2 anak. Anak saya yang pertama kebetulan sudah diterima di kantor Uni,
sebagai IT di Uni, yang sering kalau saudara-saudara mungkin pada waktu pertama-pertama kita beribadah melalui Zoom, yang sama Hope Channel, ya. Nah, itu sering anak saya itu keluar di situ untuk membawakan atau memberikan lagu-lagu pengantar. Namanya JD Dolot. Kemudian anak saya yang kedua, ya, tamat juga dari Unai, ya. Yang pertama tamat dari Unai, ya. Yang kedua juga tamat dari Unai, mengambil kependetaan. Kemudian anak saya ini pernah melayani 1000 missionary di daerah Papua, kemudian di pusat penginjilan 1000 missionary, dan saat ini yang kedua itu sedang melayani di sekolah misionari, Medicine namanya, sebagai membantu guru, ya, pembantu guru lah ya, pembantu guru, tenaga guru. Kemudian saudara-saudara, kami sekeluarga memiliki tekad untuk keluarga yang melayani Tuhan, bekerja di organisasi Tuhan, dan itulah sudah dikabulkan oleh Tuhan semuanya di dalam pelayanan. Mungkin itulah perkenalan sementara, dan untuk selanjutnya saudara-saudara akan mengenal diri saya apabila saudara akan bertemu dengan saya di dalam perlawatan-perlawatan nanti, atau bertemu dimanapun kita bisa bertemu secara jemaat. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan saya sampaikan berjudul Social Humanity, ya, Social Humanity atau kehidupan sosial. Saudara-saudara, apakah pernah atau ada yang tahu mengenai koloni dari lebah, ya? Lebah ini, ya, memiliki kehidupan yang berkelompok. Ya. Dan lebah ini bisa dikatakan sebagai binatang atau serangga. Serangga yang memiliki sifat sosial tinggi. Dan dari lebah ini banyak kita dapati manfaat-manfaat dari hasilnya. Ya, oleh sebab itu saya katakan di sini kaya akan manfaat koloni dari lebah ini. Kemudian apa yang dihasilkan oleh lebah, ya, itu sangat berkhasiat. Sampai saat ini saya sering minum itu apa yang dihasilkan oleh lebah ini. Mungkin saudara-saudara sudah tahu semuanya, ya. Kemudian kalau kita melihat, atau saudara-saudara mungkin ada yang dari daerah-daerah pedusunan kampung seperti saya ini, ya, saya sering melihat sarang dari lebah ini tergantung di pohon-pohon yang tinggi, ya. Kemudian kalau pohon itu besar, satu pohon bisa ada 5 sampai 7 koloni, ya, berkelompok-kelompok, ya. Kemudian biasanya satu koloni lebah tersebut memiliki 60 sampai 70 ribu lebah di satu kelompok itu. Jadi kita bisa bayangkan saudara-saudara, kalau ada 5 sampai 7 koloni, kita kalikan 5 atau 7 kali 60 atau kali 70, ya. Ada beratus-ratus ribu di dalam 7 koloni itu. Kemudian mampu melakukan pekerjaannya secara terencana dan teratur rapi. Ini sifat dari lebah. Dan saudara-saudara, kalau kita lihat dalam satu kelompok lebah terdapat 3 kasta. Saya bisa katakan kasta aja, ya.
atau 3 kelompok. Yang pertama disebut sebagai lebah ratu. Apa fungsi dari lebah ratu ini? Nah, lebah ratu ini berjenis kelamin betina, merupakan induk semua lebah dalam satu koloni. Ya, kalau induk lebah berarti bukan semuanya dia yang lahirkan. Ada lebah-lebah yang melahirkan, tetapi induk ini adalah merupakan pemimpin dari satu koloni ini. Kemudian dalam satu koloni hanya 1 ekor lebah ratu. Ya. Dan tugas utama lebah ratu adalah bertelur. Nah, telurnya itu ya, telur dari lebah ratu ini yang aktif mampu menelurkan kira-kira 2.000 butir telur setiap hari. Setiap hari, saudara-saudara. Kemudian, kenapa sampai lebah ratu ini bisa menelurkan sampai 2.000 butir per hari? Kemudian, dia juga bisa memelihara kawanan lebah ini, ya. Karena makanan ratu ini ialah susu dari lebah yang kita kenal dengan royal jelly, ya. Saudara-saudara, kalau mendengar kata-kata royal jelly ini adalah ini dihasilkan oleh lebah yang khasiatnya paling tinggi sekali, bermanfaat sekali, baik bagi ratu lebah ya, maupun bagi kita yang sering mengkonsumsi hasil dari lebah ini. Dan kehidupan dari lebah ratu ini ya, dia bisa bertahan sampai 3 tahun. Beda dengan lebah-lebah yang di bawahnya ya. Kemudian saudara-saudara, yang kedua, kalau yang pertama tadi adalah lebah ratu, yang kedua adalah lebah betina sebagai lebah pekerja. Dikatakan bahwa lebah betina yang lebah pekerja ini dikenal sebagai lebah pekerja yang jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu. Bisa mencapai 30.000 ekor lebah, dan yang bibit unggul bisa mencapai 60.000 ekor lebah. Tugasnya apa? Ya, tugasnya adalah mengumpulkan serbuk, sari, dan nektar, membersihkan sarang dan merawat telur, dan merawat anak-anak lebah. Harapan hidup lebah pekerja ialah hanya 3 bulan. Beda dengan lebah ratu. Kalau lebah ratu itu sampai berapa tahun? Ya, sampai 3 tahun. Kalau lebah pekerja ini yang betinanya hanya mencapai 3 bulan. Karena makanan lebah ini ya, makanan lebah ini hanya madu, ya. Dan saudara-saudara, yang lebih menonjol dari lebah betina pekerja ini adalah dia bisa dikatakan sebagai lebah perawat. Karena apa? Karena dialah yang merawat telur dan juga anak-anak dari lebah. Dan juga tugas dari lebah betina pekerja ini, dialah yang membersihkan ya sarang dari lebah ini, kemudian membersihkan anak-anak dari lebah yang masih kecil, ya, kemudian membersihkan agar steril apa yang ada di sekitaran sarangnya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, tidak ada yang kita kenal hasil dari lebah ini berupa madu yang harus dimasak dulu. Tetapi setelah diramas, bisa langsung diminum. Ya. Orang yang berjualan madu ini tidak pernah merebus dulu atau memasak dulu madunya, kemudian dijual. Tidak. Tetapi diremas, langsung dijual. Karena apa? Karena sudah dirawat oleh lebah betina pekerja ini. Ya, luar biasa. Itulah ciptaan Tuhan
yang ajaib. Yang ada di dunia ini. Kemudian, yang ketiga adalah lebah jantan pekerja. Ya, lebah jantan jumlahnya hanya ratusan ekor lebah. Bisa 200, bisa 300 ekor. Dibandingkan dengan lebah betina pekerja ada puluhan ribu. Ya. Kemudian lebah ini dilahirkan oleh lebah pekerja betina. Selain dari lebah ratu yang menghasilkan telur, ya, kemudian jadi anaknya. Nah, ada anak-anak juga dari lebah pekerja betina yang dilahirkan ya atau melahirkan lebah jantan pekerja ini. Kemudian, lebah jantan bertugas mengawini lebah ratu muda jika akan membentuk koloni baru. Ya. Ini tugasnya, tugas dari lebah jantan. Mengawini terus. Bayangkan ada 200 atau 300 ekor. Jadi pekerjaannya hanya mengawini lebah ratu dan juga lebah-lebah pekerja wanita. Tapi disayangkan saudara-saudara, apa yang menjadi masalah dari lebah jantan pekerja ini, yaitu lebah jantan pekerja ini umurnya hanya pendek, ya. Pendek sekali umur daripada lebah jantan ini. Karena apa? Karena lebah jantan ini, ya, lebah pekerja jantan ini setelah dia mengawini lebah betina atau lebah ratu langsung mati. Ini lebah pejantan ini. Dikatakan lebah pejantan, ya. Langsung mati. Karena keseluruhan dari segala tenaga, kemudian apa yang disebut di dalam lebah ini, dia menyerahkan semuanya kepada lebah betina pekerja dan juga lebah ratu. Tapi saudara-saudara, ada lebah juga yang lain. Ada lebah yang hidupnya menyendiri, tidak dalam kelompok. Nah, jenis lebah yang satu ini disebut lebah soliter. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang kita dapatkan dari pelajaran lebah ini? Kalau kita masukkan kepada kita sebagai jemaat Bukit Zaitun, bahwa kita ini juga memiliki fungsi-fungsi yang berbeda-beda. Kita memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda. Walaupun kita memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda, kemudian kita lakukan apa yang ada atau karunia yang kita miliki itu untuk melakukan pekerjaan Tuhan, bahkan melakukan usaha-usaha untuk menghidupi diri kita sendiri. Jangan seperti lebah yang satu ini, yang disebut lebah soliter. Hidupnya hanya menyendiri. Jangan ada anggota-anggota Bukit Zaitun yang memiliki sifat seperti ini. Kalau ada, ini adalah tanggung jawab dari kita semua sebagai umat-umat Tuhan yang ada di Bukit Zaitun ini. Nah, saudara-saudara, kita lihat di dalam buku 1 Korintus 12 ayat 20 sebagai ayat inti yang sudah dibacakan tadi. Dikatakan, memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Kalau saya mengatakan ayat ini, mungkin saudara-saudara sudah mengerti maksudnya. Kita, Departemen Sekolah Sabat, bahkan departemen-departemen yang lainnya itu dipilih oleh karena karunia-karunia
yang dimiliki oleh masing-masing yang sudah memiliki tanggung jawab tersebut. Nah, saudara-saudara, inilah yang dikatakan bahwa kita ini memang banyak, tetapi anggota kita disatukan. Dalam jemaat, kita mengerti bahwa kita ini adalah satu anggota tubuh dengan Yesus Kristus. Kristus adalah tubuhnya, kemudian yang lainnya anggotanya. Kita lihat saudara-saudara, seperti yang saya katakan tadi, banyak anggota tetapi satu tubuh. Dengan kata lain, anggota-anggota yang berbeda-beda ini, yang begitu banyak, diharapkan oleh Tuhan boleh saling melengkapi atau saling membutuhkan satu dan yang lain-lainnya. Saudara-saudara, kalau kita baca di dalam buku buku 1 Korintus 12 ayat 21, dikatakan demikian. Jadi, mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Saudara-saudara sekalian, ketua jemaat tidak bisa mengatakan bahwa saya tidak membutuhkan sekretaris. Tidak membutuhkan pendeta. Atau sebaliknya, pendeta tidak bisa mengatakan bahwa pendeta tidak memerlukan ibu BWA. Tidak memerlukan ketua PA. Itu dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 12 ayat 21 ini. Kita kembali kepada prinsip dari buku 1 Korintus 12 ayat 20. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Banyak anggota. Anggota ini adalah banyak dari berbagai-bagai, tetapi disatukan di dalam satu tubuh, yaitu Yesus Kristus. Kemudian saudara-saudara, di dalam ayat 22, malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Saudara-saudara, apakah kita pernah menyadari bahwa ada salah satu anggota yang kita anggap bahwa ini tidak seperti anggota biasa yang kok seperti tidak ada kontribusi di dalam jemaat kita. Saudara-saudara, saya menyadari bahwa saya ini mungkin tidak begitu pandai berkhotbah. Saya tidak begitu pandai untuk melawat orang. Tidak begitu pandai untuk membawa anggota-anggota untuk dibaptis. Tetapi saudara-saudara, saya sering menyadari bahwa semua karunia-karunia itu mungkin ada hanya sedikit di dalam diri saya. Tetapi ada yang paling menonjol. Kalau mungkin saudara-saudara akan melihat nantinya keseharian kita bersama-sama dengan saudara-saudara, bahwa saya ini paling hobi sekali untuk memperkenalkan orang-orang lain kepada orang yang lebih daripada keberadaan saya ini. Siapa itu yang ada di 12 murid Yesus? Ya, dia adalah Andreas. Dia tidak tahu apa karunianya. Tetapi saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Andreas? Dialah yang menemukan anak yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Dia juga yang membawa Filipus untuk datang kepada Yesus Kristus. Memperkenalkan Filipus kepada Yesus Kristus sehingga dia menjadi murid Yesus. Filipus ini menjadi murid Yesus. Dia juga yang membawa Simon Petrus dan Yohanes kepada
Yesus. Walaupun Yesus sendiri melihat keberadaan dari Petrus dan dijadikan sebagai murid. Itulah tugas atau karunia dari Andreas. Dia bisa menuntun orang-orang lain datang kepada Yesus. Itu saya sadari di dalam keadaan diri saya ini. Saya bisa membawa saudara Darius Lango ini untuk diperkenalkan kepada orang lain bahwa inilah ketua jemaat saya di Bukit Zaitun. Kemudian mereka akan kenal kepada saudara Darius ini. Itulah mungkin saya punya karunia. Dan saudara-saudara, mari kita lihat kepada diri kita sendiri. Karunia apa yang dimiliki oleh masing-masing saudara. Dan karunia-karunia yang diberikan kepada kita oleh Tuhan itu, dengan tidak sadar kita juga sedang berfungsi bagi pekerjaan Tuhan. Anak dari Pak Teguh siapa namanya tadi? Yang memberikan ulasan di sekolah Sabat? Sasya. Sasya, ya. Sasya, mungkin engkau merasa bahwa dirimu itu kok tidak seperti tidak berarti ya untuk Tuhan. Sekolah di bukan Advent. Merasa bahwa diri Sasa itu kok tidak ada kontribusi dengan pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara ingat bahwa umat Tuhan atau orang seperti ini yang merasakan bahwa saya ini tidak seperti orang-orang lain atau tidak memiliki sesuatu yang dibanggakan. Sasa, jangan lupa, Tuhan yang menilai engkau. Tuhan yang sedang melakukan sesuatu kepada engkau. Ya. Mungkin Sasa merasa bahwa sekarang ini berkuliah di tempat lain yang bukan di sekolah Advent. Tetapi Sasa harus ingat bahwa engkau sedang melakukan kesaksian-kesaksian hidupmu di tengah orang-orang yang ada di sekitarmu. Hanya pesan, jika Sasa sudah mengenal Yesus Kristus dan merasa bahwa engkau adalah muridnya, pegang teguh imanmu, pegang teguh kepercayaanmu, dan jadikan engkau sebagai contoh bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Teman-teman, mahasiswa atau yang ada di tempat yang lain di seputaran kehidupan Sasa. Kemudian, ayat yang 23 mengatakan, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Dalam ayat-ayat ini, ya, dalam ayat yang ke-23 ini, saudara-saudara, kita harus menyadari bahwa apa yang dipercayakan kepada kita oleh Tuhan untuk melihat orang-orang yang kita anggap kok ini seperti tidak berarti. Kita harus memiliki perhatian khusus kepada mereka itu. Ya. Jadi saudara-saudara, kita semua yang ada di jemaat Bukit Zaitun ini memiliki karunia. Entah saudara sadari atau tidak sadari. Saudara memiliki karunia masing-masing. Tetapi saudara-saudara, saya ingatkan melalui ilustrasi yang saya akan bawakan ini. Ada seorang bangsawan dan gembala. Bangsawan ini bertemu dengan seorang gembala. Gembala ini memiliki beberapa ekor domba.
ada domba putih, juga ada domba hitam. Kemudian saudara-saudara, gembala ini menanyakan kepada bangsawan ini, ya, bangsawan ini menanyakan kepada gembala. Saudara gembala, kalau saya boleh tahu, kira-kira bulu dari domba yang putih ini waktu dipanen berapa kilo ya? Kira-kira. Kemudian, kata gembala, biasanya satu ekor saya mendapatkan 2 kilo sampai 3 kilogram bulu domba untuk dipanen. Dari domba yang putih. Kemudian si bangsawan ini menanyakan, kalau dari bulu domba yang hitam, kira-kira berapa kilo? Kemudian gembala ini mengatakan, oh, kalau dari bulu dari domba yang hitam, domba ini menghasilkan 2 atau 3 kilo bulu setiap dipanen. Oh, kata bangsawan ini, berarti sama ya? Oh iya, sama. Kalau yang lainnya, apakah daging dari bulu domba yang putih ini, ya, jika satu domba itu menghasilkan berapa kilo daging kira-kira ya? Kalau yang dari domba yang putih. Gembala katakan begini, oh kalau dari domba yang putih, dia biasanya menghasilkan 20 atau sampai 25 kilogram satu domba daging. Oh, kalau dari kalau dari domba yang hitam berapa kilo menghasilkan dagingnya? Kalau dari domba yang hitam, dia bisa menghasilkan sama seperti domba yang putih, 20 kilogram sampai 25 kilogram satu domba. Oh, ini bangsawan ini bertanya lagi hal yang lain. Kalau domba yang putih, kira-kira dia bisa menghasilkan berapa liter susu setiap harinya? Kemudian gembala ini mengatakan, kalau domba yang putih 4 liter sehari. Kalau domba yang hitam 4 liter sehari. Sampai bangsawan ini merasa bingung. Oh, kalau begitu, domba putih dan domba hitam ini sama menghasilkan dari bulu, daging, atau susu. Kemudian gembala katakan, oh iya, sama. Saudara-saudara, dari ilustrasi ini, mari kita mengambil sifat kita. Kita seringkali memiliki sifat seperti bangsawan ini. Mau mencari-cari perbedaan-perbedaan orang-orang yang lain. Mau mencari perbedaan kedudukan dari orang lain. Mau mencari-cari tahu apa tugas dan tanggung jawab dari orang lain. Di dalam pelajaran yang kita sudah dapatkan, saudara-saudara, kita bisa berlainan. Tetapi kita harus ingat bahwa kita ini adalah sama di hadapan Yesus Kristus. Kita memiliki karunia untuk mengajar. Kita memiliki karunia untuk berkhotbah. Kita memiliki karunia untuk memimpin. Semuanya itu sama di hadapan Yesus. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita jangan membeda-bedakan karunia dari seseorang. Kalau itu adalah untuk membangun jemaat kita, kita harus tampung, kita harus hargai, dan kita harus sokong setiap karunia yang dimiliki oleh seseorang.
saudara-saudara, firman Tuhan pada awal dari tahun yang baru ini, di Sabat pertama, saya sebagai gembala yang baru ingin mengajak saudara-saudara, marilah kita saling mendukung, saling melayani, saling memberikan masukan-masukan yang sekiranya dapat membangun akan jemaat Bukit Zaitun ini. Mari saudara-saudara, kita sing-singkan tangan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan apa yang kita bisa temui oleh tangan kita kerjakan. Dengan cara demikian, pasti kita akan melihat apa yang akan kita temui di depannya nanti, bahwa jemaat Bukit Zaitun akan digunakan oleh Tuhan di dalam memberitakan, mencontohkan kehidupan Yesus Kristus di dalam kehidupan jemaat Bukit Zaitun. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua dan memberikan motivasi untuk kita hidup sesama jemaat di dalam satu tubuh, yaitu Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.